ibadahnya, adik-adik dipersilakan dulu untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya masing-masing. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyi dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari Minggu ini ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah kami pada hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 150 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap dan yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 18, baitnya yang pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Tuhan, umat-Mu
Halo adik-adik, apa kabar? Kembali lagi dengan Kak Henry. Masih pada ingat ya? Nah, hari ini kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, di mana adik-adik dan kakak akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tahu apa yang Tuhan rindu sampaikan kepada kita. Ya, tapi kita harus siapkan telinga kita harus fokuskan mata kita harus menjaga hati kita supaya pembacaan kali ini tidak sia-sia, tetapi juga menjadi berkat buat kita dapat menghidupi firman Tuhan ini setiap hari. Mengawali itu semua, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu boleh berkumpul secara online dimanapun tempat kami berada dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bersabdalah dalam bahasa yang sangat sederhana, sehingga kiranya kami dapat mudah untuk mengerti, kami dapat percaya, kami dapat bertobat dan diselamatkan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, silakan bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada, dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepadamu puji-pujian, mada syukur, dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk adik-adik. Oke. For your information, Kak Henry rekaman dari kantor ke tempat Kak Henry bekerja, sehingga masih menggunakan uniform meskipun namanya dicopot ya. Tapi tidak menghalangi bagaimana kita berjumpa melalui layanan online. Oke, adik-adik. Ibrani 1 ayat 1 sampai 14. 1 sampai 4 yang telah tadi kita baca itu berbicara tentang bagaimana masa dahulu dan masa sekarang. Dan Alkitab pasti akan selalu terulang dan terulang. Percaya atau tidak? Contohnya, ketika
Tuhan sudah suka dengan satu tempat, pasti Tuhan akan kembali ke situ lagi. Masih ingat cerita ketika Abraham dikasih lihat oleh Tuhan bahwa anak cucumu nanti akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai yang akan mendiami tanah-tanah yang kau lihat saat itu. Dan saat itu Abraham ada di tanah Kanaan. Kemudian berjalan, Abraham melahirkan Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub melahirkan 12 anaknya, dan mereka bermigrasi ke Mesir. Setelah dari Mesir, mereka kembali lagi dibawa oleh Musa masuk ke tanah Kanaan, dilakukan perjalanannya dipimpin oleh Yosua. Artinya ketika Tuhan sudah senang dengan satu tempat, ke situ lagi. Ya, dan begitu banyak sebenarnya gitu kalau kita mau sharing. Nah, berbicara tentang Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 tidak terlepas dari konsep Tritunggal sebenarnya menurut kakak, di mana ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi kita sebagai remaja, adik-adik sebagai remaja mungkin tidak terlalu paham, atau mungkin dikatakan di luar sana ketika adik-adik bersekolah, berteman, bersosialisasi, dikatakan, wah, Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Katanya Tuhan itu 1, tapi Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Kak Henry coba mengambil sebuah perumpamaan singkat. Perumpamaan ini tidak menggambarkan secara 100% tepat ya, namun kira-kira membuka adik-adik bagaimana berpola pikir yang open. Nah, Kak Henry di gereja, di GPB Sejahtera terdaftar, tercatat sebagai salah satu pelayan persekutuan teruna. Makanya Kak Henry hari ini bisa memberitakan firman Tuhan, karena kapasitas Kak Henry sebagai seorang pelayan teruna. Dalam kehidupan sehari-hari, Kak Henry bekerja di perusahaan jasa kiriman ekspres. Kalau kalian tahu JNE, ya, Kak Henry kerja di JNE. Ya, salah satu perusahaan kurir lah. Kalau kalian beli online, kirim dokumen, kirim paket, ketika Kak Henry mengirimkannya, itu sebagai karyawan JNE. Nah, di rumah Kak Henry pun misalkan di rumah sebagai seorang ketua RT lah, ketua lingkungan, katakan seperti itu. Ya, jadi Kak Henry saking aktifnya punya beberapa julukan atau punya beberapa pekerjaan. Nah, ketika Kak Henry berbicara pada kesempatan kali ini memberitakan firman Tuhan, Kak Henry menjalankan fungsi sebagai seorang pelayan teruna. Ketika Kak Henry mengirim barang adik-adik ke rumah adik-adik misalkan, Kak Henry sebagai karyawan dari perusahaan jasa kurir. Ya, tetapi misalkan Kak Henry adalah seorang ketua lingkungan di tempat adik-adik tinggal, atau di tempat Kak Henry tinggal, dan ada warga yang meminta surat keterangan dari pengurus lingkungan setempat. Kak Henry berbicara sebagai pengurus lingkungan. Pertanyaannya, apakah orangnya ada 3? Orangnya cuma 1, kakak. Tapi jabatan kakak, posisi kakak, fungsi kakak ada 3. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kakaknya cuma 1, fungsi kakak sebagai pelayan, fungsi kakak sebagai karyawan, fungsi kakak sebagai pengurus lingkungan ada 3. Jadi kurang lebih itu yang
konsep 3 in 1 lah, atau Tritunggal, di mana satu orang berperan dalam 3 peran. Nah, begitupun juga dengan kekristenan. Kekristenan tidak akan lepas dengan yang namanya Tritunggal, di mana Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan itu semua sebenarnya satu, tetapi ada 3 fungsi yang dijalankan. Oke? Nah, di ayat pertama pembacaan kita dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi zaman dulu bangsa Israel itu berbicara dengan Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan itu melalui perantaraan nabi-nabi. Dengan imam-imam juga, dengan para pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Tapi setelah Tuhan Yesus lahir ke dunia, ketika masuk zaman anugerah, Tuhan langsung berbicara kepada manusia melalui Tuhan Yesus. Jadi tidak melalui perantaran orang lain, tetapi Tuhan sendiri yang langsung berbicara kepada manusia. Nah, ini menarik. Konsep Tritunggal ini tidak bisa dipahami dengan akal pendek. Ya, tetapi memerlukan sebuah iman, kepercayaan, dan juga pengalaman pribadi tentunya bahwa oh iya, benar. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus fungsinya beda tetapi satu pribadi yang sama. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah melahir, dia mengabarkan firman Tuhan, dan di akhir hidupnya tragis sekali bahwa dia dibunuh. Dibunuh untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa manusia, dia bisa menekan egonya, dia mengikuti kehendak Bapanya, padahal dia pengen di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, bilang, Bapa, jika Engkau berkenan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Berarti sebenarnya ada sebuah kegentaran dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap berani, tetap taat terhadap kehendak Bapanya. Saking taatnya, saking nurutnya dia dengan Bapanya, Bapanya menganugerahkan sebuah posisi yang sangat terhormat. Di mana kita baca ayatnya, Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Garis bawahi ya, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saking taatnya Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapanya, dia mendapatkan sebuah posisi yang paling tinggi, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu sendiri. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sampai sini adik-adik paham ya? Gitu. Jadi yang tadinya Tuhan Allah Bapa berbicara kepada manusia melalui perantara nabi-nabi, mulai ketika Tuhan Yesus dilahirkan 2000 tahun yang lalu, Allah Bapa langsung yang berbicara kepada kita umat manusia. Dan itu adalah kasih karunia, dan itu adalah anugerah. Dan ketika selesai kayu salib, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan posisi itu jauh lebih tinggi dibandingkan malaikat-malaikat. Nah, Kak Henry juga ingin membahas tentang malaikat. Sebuah hal yang menarik, karena Kak Henry pun juga pada dasarnya tertarik untuk
mendalami tentang dunia malaikat ini. Tapi kita harus bergerak dari sisi Alkitab. Ya, kita tidak melihat dari sisi yang lain, kepercayaan yang lain, tidak. Kita fokus kepada Alkitab saja. Apa yang Alkitab katakan tentang malaikat? Nah, adik-adik tahu di luar sana bahwa banyak kesimpang siuran informasi ya mungkin, atau perbedaan kepercayaan antara kita orang Kristen dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang beragama lain. Mereka merasa bahwa malaikat itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan mereka takut dengan benar terhadap malaikat-malaikat itu. Apa kata Alkitab? Menarik. Apa sih sebenarnya malaikat itu, adik-adik? Ya, malaikat itu tidak lain dan tidak bukan adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Pada dasarnya, konsep awalnya itu seperti itu. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi ternyata bukan hanya Tuhan saja yang dilayani oleh malaikat. Ternyata manusia pun juga sama, dilayani dalam tanda kutip oleh malaikat. Manusia yang seperti apa? Kita buka Ibrani 1 ayat 14. Tadi bahan bacaannya di bawahnya ya. Ibrani 1 ayat 14, kayak yang dibacakan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Apakah adik-adik percaya sudah diselamatkan? Kayak yang percaya, dan adik-adik pun juga sama. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yakinlah bahwa kita sudah memiliki jaminan keselamatan. Dan untuk kita-kita ini yang sudah memperoleh keselamatan, ditugaskanlah roh-roh yang melayani atau malaikat-malaikat itu. Jadi malaikat ada untuk melayani kita. Tapi melayani kayak Henry kasih dalam tanda kutip. Artinya apakah kita bisa memerintah mereka? Kan melayani. Apakah kita bisa menyuruh-nyuruh mereka? Menarik ya. Kita bahas singkat ya. Nah, tapi apakah benar Kak bahwa manusia itu didampingi oleh malaikat? Atau ada malaikatnya Kak? Ayo kita buka Alkitab. Matius 18 ayat 10. Matius 18 ayat 10. Kayak yang dibacakan ya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Perikop ini tentang anak-anak kecil yang dibawa kepada Tuhan Yesus, dan para murid waktu itu menghalau anak-anak kecil ya. Dan Tuhan Yesus marah gitu. Nah, kita nggak boleh menganggap remeh karena ada malaikat mereka gitu. Nah, kalau anak-anak kecil aja ada malaikat, adik-adik yang remaja ada malaikatnya nggak? Ada. Di mana? Di sorga. Yang ngapain? Yang memandang wajah Bapa di sorga. Nah, artinya malaikat kita, kalau Kak Henry boleh katakan seperti itu, ada di sorga dan memandang wajah Bapa di sorga. Melihat. Nah, ketika malaikat melihat wajah Bapa tersenyum karena kakak dan adik-adik bertingkah laku baik, wah, Bapa di surga tersenyum. Akhirnya malaikat memberikan berkat. Gitu ya, kurang lebihnya. Tapi ketika melihat wajah Bapa, wah, cemberut. Gitu karena kakak dan adik-adik melakukan hal yang tidak pantas, yang dosa,
yang tidak berkenan kepada Tuhan, wah, wajah Bapa cemberut, berkatnya tarik. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Artinya malaikat bekerjanya itu memandang wajah Bapa di sorga. Sehingga apakah kita bisa perintah malaikat? Tidak. Malaikat memang ditugaskan untuk melayani kita, tetapi tergantung wajah Bapa di surga. Kalau wajah Bapa di surganya tersenyum, happy, bangga terhadap kita, berkatnya turun. Tetapi kalau wajah Bapaknya cemberut, sedih, gak happy, tarik kita. Jadi, apakah kita bisa menggerakkan malaikat? Bisa. Dengan cara buat wajah Bapa di surga tersenyum. Melalui perbuatan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, buat wajah Bapa di surga tersenyum. Dan percayalah bahwa dengan sendirinya malaikat itu akan bekerja. Gitu adik-adik. Nah, berbicara tentang malaikat, saya harus katakan bahwa setan dahulunya juga salah satu dari malaikat. Kalau mau didetailin, ini akan menjadi sebuah pembahasan yang panjang. Tetapi, ayo kita buka. Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6 bunyinya, pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi, iblis itu pada mulanya adalah salah satu dari malaikat Tuhan yang diciptakan untuk melayani, tetapi iblis ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nggak akan bisa sampai kapanpun. Pencipta dengan yang diciptakan ini nggak akan bisa sama sampai kapanpun. Gitu, ketika adik-adik menciptakan sebuah alat, ya name it lah, katakanlah apa. Gitu, nggak mungkin alat itu akan menyamakan diri dengan adik-adik. Karena adik-adik yang menciptakannya. Begitu juga dengan Tuhan. Nah, iblis akhirnya menyeret sepertiga dari total malaikat yang ada di sorga. Dan dikalahkan dalam peperangan di sorga oleh penghulu malaikat yang namanya Michael atau Mikael. Adik-adik tahu ya ceritanya ya. Akhirnya dibuang dari sorga, iblis dan malaikat-malaikatnya untuk mencobai kita manusia. Nah, kalau dirunut ke yang depan, dirunut ke yang awal, di Ibrani 1 ayat 3b dan 4a, yang dibacakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Artinya Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, termasuk include setan si iblis. Jadi kita tidak usah takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita ini terbawa oleh tahayul-tahayul di luar. Seringkali kita terbawa dengan pemikiran-pemikiran orang-orang umum di luar sana. Adik-adik, Kak Henry mau katakan, back to Bible, kembali ke Alkitab. Tuhan yang kita sembah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, dan itu jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Bagaimana caranya kita untuk menggerakkan malaikat? Senangkan hati Tuhan. Buat wajah Bapa tersenyum, dan malaikat akan bergerak.
Tapi jangan buat cemberut. Ditarik lagi berkatnya. Kalau ada kesempatan, Kak Henry rindu akan kita men-sharingkan tentang malaikat lebih dalam. Tetapi jangan fokus ke malaikatnya ya. Tapi fokus kepada Tuhan yang punya malaikat. Karena malaikat itu Allah. Gitu. Dan kita dikasihi Tuhan sedemikian rupa sehingga kita lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat. Kenapa? Karena malaikat melayani kita dalam tanda kutip. Artinya posisi kita lebih tinggi dibandingkan malaikat. Oke, adik-adik, malaikat juga punya fungsi untuk melayani, menolong. Nah, kita pun juga seharusnya menjadi malaikat buat orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita menolong orang-orang di sekeliling kita? Mulai dari mana, Kak? Mulai dari keluarga saja dulu. Adik-adik punya orang tua, adik-adik punya saudara, adik-adik punya keluarga. Jadilah malaikat penolong yang menolong mereka ketika dalam kesusahan. Mereka punya kebutuhan apa, mereka lagi minta tolong dibantuin apa, mereka lagi sibuk apa, bantu. Percayalah, ketika adik-adik melakukan hal itu, membuat wajah Bapa tersenyum dan malaikat adik-adik akan bergerak. Kiranya pembacaan firman Tuhan kali ini menguatkan kita, kakak dan adik-adik, dan ketika kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menjadi terang dan garam dan menjadi malaikat dalam tanda kutip buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang indah yang Kau sampaikan kepada kami. Bapa, materaikan firman Tuhan ini Tuhan dalam hati dan jiwa kami sehingga kami dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan yang kami punya. Tuhan yang akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Dan Tuhan yang akan menggerakkan malaikat Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga di sekeliling kami. Kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada, ku mengenal
bersinar, aku bersinar terus. Oke adik-adik, kita tiba saatnya untuk berdoa. Kita akan bersyafaat. Untuk doa syafaat ini, kalau adik-adik paham ya tentang doa syafaat, itu kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Makanya kita akan berdoa untuk banyak hal di luar sana, tetapi kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala kita adik-adik, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kepada-Mu Tuhan, kami datang mengucapkan puji dan syukur terima kasih bahwa pada saat ini kami masih boleh beribadah Tuhan, meskipun kami beribadah secara online karena adanya pandemi COVID-19 Tuhan. Tetapi melalui ibadah online kali ini, kami rindu untuk bersekutu bersama-sama antara kakak layan dengan adik layan dimanapun kami berada Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa, dan Tuhan Maha Besar. Oleh karena itu Bapa, pada kali ini kami ingin bersehati, kami ingin bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami berdoa Tuhan untuk negara kami, Republik Indonesia, di mana Tuhan telah mengizinkan kami untuk lahir dan besar di negara ini Tuhan. Bapak kami berdoa mulai dari pimpinan tertinggi hingga staf terendah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, hingga staf terendah Tuhan. Bapak yang berkati semuanya Tuhan. Sehingga mereka memiliki kesehatian yang sama untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Kami tahu Tuhan, negara ini sedang dirundung oleh berbagai masalah. Mulai dari masalah pandemi corona, resesi ekonomi, konflik sosial, horizontal, kemudian juga baru-baru ini banyak demo tentang undang-undang yang baru disahkan, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Karya Tuhan Yesus. Begitu banyak permasalahan pelik yang dihadapi oleh negara ini Bapak. Tetapi kami sebagai teruna-teruni Tuhan, kami mau berdiri untuk bangsa ini Tuhan. Kami mau bersehati, Bapak berkati Indonesia. Bapak pulihkan Indonesia. Bapak kuatkan Indonesia Tuhan. Kami tahu ancaman global begitu banyak yang menghadang kami, yang menghambat kami secara pribadi maupun secara berbangsa. Tapi kami mohon Tuhan, Bapak yang berkati negara ini Tuhan, dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota tempat kami tinggal Tuhan, kota Bandung. Beberapa waktu belakangan ini masuk zona merah dalam pandemi COVID. Bapak yang berkati, Bapak yang kuduskan, Bapak yang sucikan. Sehingga Bapak yang mau tahirkan kota ini Tuhan menjadi pulih seperti sedia kala. Bapak yang berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami. Mama papa kami Tuhan. Yang telah membesarkan kami. Yang mengasihi begitu kami. Mengasihi kami dengan begitu sangat. Bapak yang berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan kiranya berhasil Tuhan. Kau memberkati kedua belah tangan mereka Tuhan. Sehingga melalui tangan-tangan itu Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami. Bapak yang berkati, kuduskan, sucikan Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak di surga, kami pun juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPB Sejahtera di Bandung. Kami berdoa Tuhan mulai dari Ketua Majelis Jemaat, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, para presbiter, diaken, penatua, seluruh aktivis yang terlibat Tuhan. Bapak yang berkati, persekutuan teruna juga. Tuhan yang berkati Tuhan.
Meskipun kami sedang diancam oleh COVID-19 pandemi ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa ada rencana yang baik yang Tuhan siapkan di balik ini semua. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Banyak Bapak yang rindu kami ingin sampaikan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu Bapak, cukupkanlah segala kebutuhan kami, terutama kebutuhan kami yang sudah sangat mendesak. Ya Bapak, dalam tangan pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik sambil menyiapkan persembahannya, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 433, baitnya yang pertama dan yang kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau terus berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk gereja dan masyarakat ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar berguna dalam Oke adik-adik, tibalah kita pada penghujung ibadah kita kali ini. Kita akan
kembali ke aktivitas kita seperti sedia kala. Tetapi Kak Henry berpesan bahwa jangan menjadi teruna-teruni yang biasa-biasa saja. Jangan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang apa adanya. Tetapi kita harus menjadi pewarta-pewarta firman berdasarkan kebenaran firman yang kita baca dan kita hidupi setiap hari. Jadilah malaikat Tuhan bagi orang-orang kita di sekitar, yang menolong mereka, menopang mereka dalam doa, memberikan mereka apa yang kita punya, sehingga mereka dipenuhi, mereka dicukupkan, mereka dikuatkan. Oke adik-adik, mari bangkit berdiri. Marilah kita pulang di dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah setiap bagian firman Allah yang saat ini kita dengar, yang menempatkan kita di sini agar kita juga dapat menjadi berkat untuk kebaikan bersama. Kita akan memuji lagu pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 338 ayat 1 dan 4. Marilah, marilah, hai saudara. Oke adik-adik, kita akan berdoa, kita mohon berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur sudah tiba di penghujung ibadah kami Tuhan, di mana kami boleh belajar banyak hal, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mengagungkan nama Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Engkau lah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Bapa, ketika kami akan kembali ke aktivitas kami, Bapa yang materaikan setiap firman Tuhan yang telah kami baca dan dengar, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang tidak takut dengan tahayul-tahayul, dengan cerita-cerita nenek moyang di luar sana Tuhan. Tetapi kami menjadi teruna-teruni yang takut akan Tuhan. Dan ketika kami percaya kepada Kristus, Kristus yang akan melindungi kami, dan Kristus jauh lebih besar dibandingkan apapun di dunia ini. Kami siap Tuhan melangkahkan kaki kami, melangkahkan hidup kami menuju ke aktivitas kami sehari-hari dengan satu pernyataan iman, bahwa pertolongan kami ialah datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan karenanya kami siap untuk menerima berkat yang berasal daripada Engkau. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin.